Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abidi Somad, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sampang, unit kerja SMP Negeri 1 Karangpenang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbasis media. Pada modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dalam setiap pendidikan di sekolah. Untuk pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif atau menyimak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam percakapan ini harus menggunakan alur tirta sebagai media untuk mengetahui tujuannya, melakukan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam proses supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di awal pembelajaran saya merasa cemas dan khawatir karena takut tidak bisa mengaplikasikan dan kesulitan untuk memahami modul ini. Setelah berselancar di LMS pada modul ini serta mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya merasa tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual. Tentu saya sangat optimis. Kenapa? Karena saya ingin mengaplikasikannya di sekolah tempat di mana saya mengajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching yang sudah menggunakan alur tirta dan sudah sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, maupun sebagai pengamat atau observer. Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan dalam mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, maupun pengamat. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Kuncinya, pertama, kepala sekolah wajib memahami tentang ilmu coaching. 2. Melaksanakan coaching tidak hanya berdasarkan untuk menilai guru saja. Yang ketiga, perlu melakukan 3 tahap proses coaching, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang terlihat berpihak kepada murid itu adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat memunculkan pemahaman yang berpihak kepada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran
atas memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dalam terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tantangan terberat adalah menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tujuan coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, yang mana seharusnya dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Alternatif atau solusi yang dapat dilakukan dapat melakukan sesuatu pada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi kesamaan persepsi tentang supervisi akademik. Solusi selanjutnya, kepala sekolah bisa memberikan contoh praktek coaching yang baik melalui berbagai media informasi digital yang dimiliki sekolah agar dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, tetapi proses yang dilakukan hanya berdasarkan penilaian dan kebutuhan akademik saja, tanpa memperhatikan makna dan tujuan yang sebenarnya dari coaching tersebut. Prosesnya pun tidak menggunakan alur tirta dan tanpa melakukan pra-observasi dan pasca-observasi. Ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, menggali potensi dan meningkatkan kreativitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitupun dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seseorang pun harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh pada saat melakukan proses coaching. Berikut adalah informasi yang didapat melalui sumber media online pada channel YouTube Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Andus Cici Sutarsih MPD, bahwa menjadi supervisor itu harus memiliki pengalaman, pendidikan, kecakapan, kepribadian yang lebih daripada yang disupervisi, sehingga akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran dan bisa menjadi sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.